Perkenalkan, nama saya Made Amara Sanjuani Sukma dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 21 dan nomor ujian praktek 56. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum osmosis yang terjadi pada kentang. Adapun langkah kerjanya yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang diperlukan antara lain adalah 3 buah gelas plastik yang telah diberi label nama. Kemudian ada 1 buah sendok makan, ada pisau untuk memotong kentang, ada penggaris untuk mengukur panjang kentang, kemudian ada timbangan untuk menimbang berat kentang. Dan untuk bahannya sendiri ada air biasa, kemudian ada kentang, dan ada garam. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita menuangkan air ke masing-masing gelas plastik. Di sini saya sudah menuangkan airnya ke masing-masing gelas plastik dengan volume yang kurang lebih sama. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu kita masukkan garam ke gelas yang kedua dan gelas yang ketiga. Pada gelas yang kedua kita masukkan 1 sendok makan garam, dan untuk gelas yang ketiga kita masukkan 2 sendok makan garam. Lalu kita aduk hingga merata. Nah, kemudian setelah kurang lebih sudah merata seperti ini, kita masukkan kentang yang telah dipotong dengan panjang yang sama dan juga berat yang sama. Di sini saya sudah memotong kentang dengan panjang 5 cm dan dengan berat 7 gram. Sekarang kita tinggal masukkan kentangnya ke masing-masing gelas. Untuk gelas yang pertama, gelas yang kedua, dan gelas yang ketiga. Nah, setelah itu kita diamkan percobaan ini selama 1 jam dan kita amati perubahan yang terjadi pada kentang. Nah, setelah 1 jam saya melakukan percobaan pada kentang ini, maka hasil yang saya peroleh adalah pada kentang di masing-masing gelas ini mengalami perubahan panjang, berat, serta teksturnya. Pada gelas pertama yang berisi air biasa, kentang mengalami penambahan berat menjadi 8 gram. Kemudian pada gelas kedua, kentang mengalami penurunan berat menjadi 5 gram. Dan untuk gelas yang ketiga, kentang mengalami penurunan berat menjadi 5 gram. Pada kentang gelas pertama yang berisi air biasa, panjang kentang bertambah 0,3 cm. Sedangkan pada kentang gelas kedua yang berisi air garam 1 sendok makan, panjang kentang berkurang sebesar 0,2 cm. Dan pada kentang gelas ketiga yang berisi air garam 2 sendok makan, panjang kentang juga berkurang sebesar 0,5 cm. Untuk gelas pertama yang hanya berisi air biasa ini bersifat hipotonis atau memiliki konsentrasi terlarut yang lebih rendah dibandingkan dengan air di dalam sel kentang yang bersifat hipertonis. Sehingga air biasa ini cenderung bergerak masuk ke dalam sel kentang dan mengakibatkan sel kentang dalam keadaan turgid. Nah, keadaan turgid inilah yang mengakibatkan sel kentang ini menjadi kaku dan mengalami pertambahan panjang serta berat. Sedangkan untuk gelas yang kedua dan gelas ketiga sendiri yang terdiri atau berisi air garam ini, air garam bersifat lebih hipertonis atau memiliki konsentrasi terlarut yang lebih tinggi dibandingkan dengan air dalam sel-sel kentang. Sehingga air dalam sel-sel kentang itu cenderung bergerak keluar ke larutan garam dan mengakibatkan sel kentang mengalami plasmolisis. Nah, plasmolisis ini yang mengakibatkan sel kentang menjadi lebih lentur dari sebelumnya dan kentang ini mengalami penyusutan panjang serta berat. Dan juga untuk kentang pada gelas yang ketiga itu lebih lentur daripada gelas yang kedua karena konsentrasi garam pada gelas ketiga ini lebih banyak, yaitu 2 sendok makan dibandingkan pada gelas yang kedua yaitu hanya 1 sendok makan saja. Nah, demikianlah hasil percobaan yang saya dapat peroleh dari percobaan osmosis kentang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.